kemasyuran dari Presiden Republik Indonesia yang sudah purna bakti, ya, sudah selesai masa jabatannya menjadi presiden. Nah, museum ini dibangun atas gagasan dari presiden kita yang ke-6 nih, sahabat. Ada yang masih ingat ya? Bapak Susilo. Wih, yang jauh sebelah sana, keren. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya? Iya, presiden kita ya. Nah, museum ini dibangun tahun 2012, ya. Kemudian selesai diresmikan tanggal 18 Oktober 2014. Oke, sahabat, tanpa berlama-lama kita boleh masuk yuk. Pengen lihat nih ada apa di dalamnya, yuk kita lihat. Diatur Putra dulu. lanjut. Oh iya, duduk. Kita lanjut ya. Ini ada 3 lantai, ya. Lantai di mana kalian duduk sekarang ini namanya Galeri Kebangsaan. Galeri Kebangsaan akan menceritakan mengenai latar belakang berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada lagi lantai 2, yaitu Galeri Kepresidenan. Di sana tersimpan koleksi dari presiden-presiden kita, dari yang pertama sampai yang ke-6. Di sana akan terdapat barang-barang peninggalan presiden-presiden kita yang disusun per ruang presiden, seperti itu. Baik, lanjut ada lantai 3. Nah, tapi di lantai 3 ini nggak ada apa-apa ya, cuma ada taman terbuka hijau. Nah, sahabat semua akan saya bawa berkeliling ke lantai 1 dan lantai 2 saja, ya. Nah, di sini sudah di depan kalian terdapat simbol-simbol kenegaraan Republik Indonesia, ya, dari bendera, naskah proklamasi, kemudian juga terdapat lambang negara, juga dasar negara, seperti itu ya. Nah, ini adalah naskah proklamasi yang ditulis sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ejaan yang lama ya ketika itu. Tentunya kalian tahu tanggal kemerdekaan Indonesia dong. Tanggal berapa? 17 17 Agustus tahunnya. Nah, ini tahunnya 1945 ya. Tapi kok di dokumennya tertulisnya 05. Ayo. Ada yang tahu nggak kenapa? Beneran nih, tahu? Pertama lahirnya bangsa Indonesia. Iya, salah ini kali ya. Salah kali ini ya, 25 kan 45. Ya. Nah, Indonesia terakhir dijajah oleh bangsa Jepang. Ternyata sisa-sisa penjajahan juga masih tersisa di sini, ya, di tahun dari naskah proklamasi kita, ya. Ini masih menggunakan tahun kekaisaran Jepang, yaitu 2605, ya. Nah, inilah fakta sejarahnya ya, bahwa masih menggunakan tahun kekaisaran Jepang. Jadi nggak ada yang salah. Memang kalau dimasehikan 1945, ya. Oke, kita lanjut ke dasar lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda yang digagas oleh Sultan Hamid II. Ini konsep yang digunakan oleh Sultan Hamid II yang terpakai sampai sekarang ya. Di sini juga melambangkan dari tanggal kemerdekaan Indonesia. Ada yang masih ingat nggak? Ya, tanggal 17 ada di bagian bulu-bulu yang mana? Ayo. Tadi kayaknya ada yang ikut deh. Rekor. 17 ada di saya. Oke, right, benar ya. Saya 17 Agustus ada di mana? Masih ingat nggak? ekor Bukan dihitung tadi. Ekor buntut sama Ekor ya. 8. Nah, 8 ini. Oke, 19 masih ada yang ingat nggak? Ada di mana?
Ulu. Leher. Ada di bulu. Ulu leher. Di leher, benar nih, yakin. 1, 2, 3. Ayo di mana? Ayo yang mana? Itu yang di bawah itu apa? Ya itu Bu. Ini. Iya tuh. Iya, ini namanya pangkal ekor ya, Pangkal sahabat ya. ekor. Nah, ini sering terlupakan. Iya benar. Ya. Ini 17 Agustus 1945. Leher. Iya 19. Leher. Udah pasti kalau 45 tuh Banyak. udah pasti banyak yang ingat. Tapi ini adalah yang Iya. sering dilupakan nih. Pangkal ekor ya, 1945. Nah, memang banyak simbol-simbol ya di sini. Termasuk juga digantungkan perisai di leher burung Garuda, simbol dari tiap sila-sila Pancasila. Tentunya masih ingat dong ya, sahabat. Sila pertama dilambangkan dengan apa? Bintang. Nah, Ya. sila kedua rantai ya. Sila ketiga pohon beringin. Ragu-ragu. Sila keempat kepala banteng. Sila kelima tadi dan kapas ya, bukan melati ya. Soalnya ada Iya, yang bilang ada. lagi itu melati. Kepala madras. Nah, kan? Kemudian kaki burung Garuda mencengkram perisai yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pasti tahu dong artinya. Berbeda-beda, Beda-beda. dua. Nah, itu maksud saya. Unity Malu-malu, Bu. Diversity. Iya, malu-malu saya jadi ikutan malu. Oke, ada yang masih ingat nggak tanggal lahirnya Pancasila? Ya, 1 Juli. 1 Juli. Ya, kemarin ya, belum lama ya. Ya. Oke sahabat, inilah latar belakang berdirinya NKRI ya. Kemudian di sini terdapat huruf Braille ya, huruf untuk teman-teman kita yang tunanetra ya. Jadi dengan peraga seperti ini mereka bisa membaca keterangan yang ada di sini. Kurang lebih isinya sama dengan seperti yang di sini ya. Nanti kalau di scan semua mereka ini akan keluar lagi beberapa keterangan selanjutnya. Oke, boleh silakan berdiri. Kalau mau ngambil gambarnya di sini silakan. Oh, iya, iya. Mau foto bareng. Oke. Foto bareng, foto bareng. Iya, pas. Pindah ke ruangan yang lain. Ya, kita foto bareng dulu, Pak. 50 sampai 200 kg ya. Karya seniman patung namanya Bapak Isman. Beliau berasal dari Sumatera Barat. Tapi beliau menikah dengan orang Yogyakarta, kemudian bertinggal di Yogyakarta ya. Nah, inilah patung dari Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Soekarno. Dia menjabat dari 1945 sampai 1966. Pastinya kalian udah ada yang tahu dong, beliau dijuluki sebagai Bapak apa? Ada yang tahu nggak? Tadi kan beliau membacakan naskah proklamasi. Jadi disebutnya Bapak Proklamator. Ya, benar, membacakan naskah proklamasi. Tapi kalau orang yang membacakan disebut proklamator, ya. Oke, lanjut. Presiden kita yang kedua, Bapak Soeharto. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, ya. Menjabat selama 1966 sampai 1998, ya. Presiden dengan masa jabatan terlama, ya, 32 tahun. Dan tentunya banyak pembangunan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan dia. Oke, lanjut. Presiden ketiga, Bapak B.J. Habibie. Ada yang tahu nggak julukannya apa? Hari aja nih, ada yang tahu. Penerbangan. Nah, terus Penerbangan. lagi nggak yang lain? Bapak mekanik. Bapak pembuat pesawat. Patungan Apa? Pesawat pun saya nggak akan marah kok. buat Jokowi. Nah, beliau dijuluki sebagai
Bapak teknologi. Ya, terkait dengan itu membuat pesawat terbang benar kok ya, nggak salah. Nah, kebalikan dari Presiden Soeharto, Bapak Habibie merupakan presiden dengan masa jabatan tersingkat 1 tahun 5 bulan. Ya, 17 bulan ya. Oke, dan tanpa wakil presiden. Ya, seorang lain. Oke, lanjut. Presiden kita yang keempat yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, biasa dikenal Gus Dur, Pak Gus Dur ya. Jadi dipanggil Bos ya. Nah, nama kecil beliau namanya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, artinya sang penakluk. Nah, dia menjabat dari 1999 sampai 2001. Dilanjutkan dengan, julukannya belum ya tadi? Ada yang tahu nggak julukannya? Bapak Gus Dur. Ayo. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pluralisme, Bapak Keberagaman. Beliau sangat menghargai keberagaman. Masa beliau jadi presiden, disahkan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional dan agama Konghucu diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Ya. Nanti di atas kita bahas lagi ya, banyak soalnya ini kulit-kulitnya aja dulu ya. Oke, lanjut presiden kita yang kelima. Presiden perempuan satu-satunya nih. Yang perempuan nih kebetulan nih ya. Jabatannya dikit. Kita yang kelima dijuluki sebagai Ibu Penegak Konstitusi. Ibu Penegak. Beliau adalah bernama Megawati Setiawati Soekarno. Biasa dipanggil Ibu Mega. Ya. Masa jabatannya 2001 sampai 2004. Kita yang keempat Sebentar. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak SBY. Dengerin Pak. masa beliau jadi presiden diawali dengan terjadinya bencana alam ya, tsunami Aceh, 200.000 korban jiwa, ada juga gerakan merdeka ya, ini melepaskan diri dari Indonesia dan melalui piawai yang hijau Mendamaikan. dalam hal diplomasi. Akhirnya Gam tidak jadi memisahkan diri dari Indonesia dengan adanya Satu. Ini. tentunya tidak lepas juga dari peran wakil presiden ketika itu yaitu Bapak Yusuf Kala. Oke, Dia mau dengar. ini ada Siapa yang mau berdiri? The next. Bapak Jokowi. Belum selesai. Kan belum selesai ya? Iya. Belum ya. Ya, belum selesai. Patungnya belum jadi. Kita sudah 2 tahun mengadakan kajian. Nanti kalau Bapak Jokowi Tempatnya udah ada. Di situ lagi master saja. Kesini aja. Nggak apa-apa. Melingkur. Melingkar. Ya benar.
ketika Pak Karno yang pakai, otomatis nilainya menjadi bertambah, ya. Karena Pak Karno adalah sosok yang intelektualnya tinggi, menguasai berbagai bahasa, ya, juga disebut sebagai orator ulung juga, ya, pandai berpidato seperti itu. Nah, beliau merupakan trendsetter Itu kecilnya. untuk pemakaian penutup kepala. Tentunya kalian bisa perhatikan tadi presiden-presiden pria, ya, semuanya pakai penutup kepala peci, ya. Nah, inilah. Nah, kemudian di sini terdapat duplikasi dari dekret presiden. Ini tongkat komando, gelar pahlawan nasional, ya. Kemudian di sini terdapat bintang jasa. Tentunya kalian perlu tahu bahwa setiap presiden akan menerima kurang lebih 14 bintang jasa secara otomatis ketika dilantik karena merupakan putra ataupun putri nomor 1 di Indonesia. Kalau wakil presiden akan menerima kurang lebih 7 bintang jasa secara otomatis, gitu ya. Kemudian di bawah kalian bisa lihat ini adalah peralatan kerja yang membantu kerjanya Bapak Soekarno. Ini juga duplikasi dari koleksi yang ada di Istana Kepresidenan Bogor. Di sini terdapat asbak, tempat pulpen, ini stempel, kemudian ini map, ya. Ini tempat map, ini tempat amplop, dan ada palu, ya, untuk pimpin sidang seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat quotes atau kata-kata mutiara, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Bukan berarti pakai jas warna merah, ya. Nah, jas merah ini pengingat bahwa sudah pastinya orang yang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Gimana kita mau kenal pahlawan kita, ya, kalau kita nggak pernah baca itu sejarahnya. Nah, tentunya melupakan aja nggak boleh, apalagi meninggalkan, ya. Nah, kemudian di sini terdapat lukisan diri yang dibuat ketika dibangunnya museum ini 2014, ya. Setiap presiden dilukis oleh satu orang pelukis. Nah, ini pelukisnya namanya Bapak Sigit Santoso. Nah, kalau dari cerita di balik lukisan, untuk pakaian seperti ini, pantalon seperti ini, kancingnya tuh biasanya ada 4, sama seperti yang di sana nih, 1, 2, 3, 4. Karena beliau latar belakangnya adalah Chinese yang menurut mereka kalau angka 4 itu adalah angka sial. Jadi dia buat tambahin 1 lagi, jadi 5. Dengan filosofi adalah Pancasila, ya. Kemudian di sini terdapat 2 tetes keringat, boleh lebih dekat lagi, asal nggak boleh disentuh, nggak apa-apa, ya. Ini terdapat 2 tetes keringat. Nih, kelihatan nggak? Iya. Nah, ini sebenarnya nggak ada dalam pesanan lukisan, tapi pelukis ingin membuat sesuatu yang spesial di lukisannya, ciri khas dari lukisannya tersebut. Kalau filosofinya adalah kepemimpinan itu berat, tetapi juga harus diregenerasikan. Seperti itu kalau menurut pelukisnya, filosofinya, ya. Ini juga huruf braille-nya adalah keterangannya sama seperti yang di sini. Iya. Oke, boleh lihat ke sebelah sana. Di sini terdapat Indonesia juga terhadap Palestina yang menyatakan bahwa setiap negara berhak untuk merdeka dan juga tidak mengganggu urusan negara lain. Itu salah satunya, ya. Nah, ini. Kemudian di sini terdapat juga daftar gelar doktor honoris causanya Presiden Soekarno sebanyak 26 gelar doktor. Boleh lebih dekat, jangan ragu-ragu. Gelar yang ditorehkan tanpa harus mencapai sekolah lagi, ya. Langsung aplikasi penerapan. Nah, itu ilmu. Dapat berapa sudah? Tapinya dia mau bisa jalan. Gila, dia Mana Mega ya? Mana Mega? yang imut-imut. Nggak ngikut ya Mega ya?
juga salah satu tokoh yang memimpin serangan umum 1 Maret di Yogyakarta. Ya. Kemudian ini juga bintang jasanya beliau. Nah, yang menarik di sini, ini adalah koleksi asli ya sahabat. Ini asli semua yang di bawah. Ini telepon yang digunakan oleh beliau. Di tengah-tengahnya ada lambang negara ya, burung Garuda. Kemarin baru diperiksa ini karat dari emasnya kurang lebih 17 karat. Kemudian pulpennya ini karatnya 11 karat ya. Ini asli semua. Kalau asli pasti menarik ya. Iya, ini asli. Diambil dari rumah beliau. Iya. Berarti Kalau disumbangkan asli, ya. Pasti persetujuan dari keluarga untuk diberikan ke kita ya ketika berdirinya museum ini. Nah, meskipun 32 tahun menjadi presiden, beliau baru merasa memberikan sebutir pasir untuk negeri ini. Nah, inilah wajahnya Bapak Soeharto. Selain dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, dia juga dijuluki sebagai The Smiling General. Ya. Jenderal yang suka tersenyum. Beliau termasuk jenderal bintang 5 ya. Kakak Nasution, Bapak Soeharto, Jenderal Sudirman. Nah, di sebelah sana kalian bisa lihat prestasinya, ada medali di sebelah sana ya, kalian bisa lihat. Nah, lebih dekat ya. Mas Soeharto itu swasembada pangan kita bahkan bisa membantu negara Afrika yang terkena bencana kelaparan, dan itu diapresiasi oleh FAO ya, organisasi pangan di bawah PBB. Kemudian Indonesia juga berhasil menekan angka jumlah penduduk dengan adanya program keluarga berencana ya, KB mandiri, 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Zaman dulu tuh ya, satu keluarga anak-anaknya bisa ada yang 10 ya, ada yang 15. Nah, ini membuat angka jumlah penduduk itu meledak. Nah, akhirnya ditekan dengan adanya program KB. Nah, ini akhirnya diapresiasi juga oleh UNPA, organisasi mengenai populasi ya, di bawah PBB. Kemudian di sebelah sini kalian bisa lihat keberhasilan program pendidikan, yaitu wajib belajar 6 tahun, 9 tahun. Ini diapresiasi juga oleh UNESCO ya. Karena Pak Harto tahu sekali permasalahan pendidikan di Indonesia, juga tahu pemecahannya sekaligus. Ini ya. Ini juga film dokumenter mengenai ASEAN, dan juga kalau zaman Pak Harto itu ada namanya Pelita, Repelita ya, GBHN, P4 ya. Nah, itu masih zamannya Bapak Soeharto. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa foto presiden dengan para pemimpin negara lain nih. Ada yang kenal nggak? Ini. Atas. Nelson Mandela. Nah, ini nih Presiden Amerika. Ini banyak ya. Saya keberapanya juga nggak seberapa. Bill Clinton, Ronald Reagan, Richard Nixon. Ini John Gorton, Pangeran Bernard, Australia, Guyana. Nah, ini di bawah foto presiden dengan keluarganya. Nah, ini salah satunya foto ketika panen nih. Nah, ini dengan istrinya Prabowo. Bu Titi. Apa? Yang mana, Bu? Nih. Bu Titi. Iya. Iya. Boleh kalau mau lihat lebih dekat jangan Prabowo. ada rupiah ya. Kan dulu sampai tinggi banget tuh, sekarang namanya juga masa Reformasi. Jadi hampir setiap hari beliau ngadepin pendemo itu. Jadi dalam 1 tahun 5 bulan itu beliau lebih fokus ke dalam negeri, memberikan kebebasan pers, otonomi daerah. Inilah
jadi foto-fotonya beliau juga nggak terlalu banyak kan dengan Karena sebentar ya. iya karena emang sebentar ini. Kenapa? Karena Udah mau beliau habis. hanya melanjutkan masa pemerintahan Presiden Soeharto, ya. Karena ketika itu Presiden Soeharto harus lengser, ya, begitu. Nah, Pak Habibie maju sebagai presiden melanjutkan masa pemerintahan Soeharto sampai selesai. Nah, itu tanpa wakil presiden. Nah, sebelum jadi presiden, beliau dulu pernah bersekolah di Jerman, sekolah membuat pesawat terbang, aeronautika ya. Beliau sangat berprestasi. Pak Harto bahkan mendengar kisahnya Pak Habibie dulu sampai Pak Habibie suruh pulang. Tahun 74 beliau pulang, diharapkan untuk membesarkan teknologi di Indonesia. Beliau dikasih kepercayaan selama 20 tahun menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Nah, lewat tangan beliau, putra-putri Indonesia bisa membuat pesawat terbang sendiri. Ya, diawali dengan belajar dengan negara Spanyol, merakit. Awalnya belajar merakit, kemudian belajar membuat bagan sekaligus merakit. Selanjutnya sampai 100% bisa buat sendiri. Nah, ini penghargaan terkait dengan industri pesawat terbang ya. Dan beliau selain dijuluki sebagai bapak teknologi, beliau menemukan teori keretakan pesawat terbang. Beliau dijuluki Mr. Crack ya. Teori keretakan pesawat terbang di mana dengan teori tersebut membuat pesawat tidak pecah ataupun retak di atas udara. Nah, itulah masih dipakai teknologinya sampai sekarang. Nah, itu terkait dengan cerita yang tadi pesawat terbang. Inilah pesawat terbang yang dibuat oleh putra-putri Indonesia adalah N250 ini. Pertama kali diterbangkan 10 Agustus 1995 ya, di Bandung. Kemudian hari itu dijadikan sebagai hari kebangkitan teknologi Indonesia. Ya. Ini adalah replika dari miniatur yang ada di meja. Pesawatnya Masih digunakan Bu pesawatnya. ketika masa resesi itu kita nah ini pakaiannya asli ya, pernah dipakai oleh Bapak Habibie. Ini lengkap dari atas sampai ke bawah, sepatu juga, topi Panama ini. Jadi beliau punya hobi fotografi. Nah, ini kamera asli yang biasa digunakan oleh beliau, namanya kamera Leica. Asli. Ini asli yang di bawah nih asli semua. Bajunya asli dari atas ke bawah asli semua. Ini ada compact disc Habibie Ainun. Jadi setelah istri beliau meninggal, beliau tuh disarankan oleh dokter untuk melupakan perasaannya lewat berbagai kegiatan. Nah, beliau milih untuk menuliskan kisah-cintanya. Nah, sampai akhirnya dibukukan bahkan difilmkan. Kayaknya ibu-ibu udah nonton sih ya. Pastinya ya. Nah, ini dia. Satu-satunya presiden. Iya, akhirnya beliau yang nulis. Berarti Diawali oleh beliau sendiri yang punya satu cerita presiden. iya, punya. Dan beliau termasuk presiden yang tidak mengalami post-power syndrome. Meskipun jabatan sebagai presiden sebentar, beliau juga lama memimpin sebagai Menristek 20 tahun. Ketika beliau tidak terpilih lagi jadi presiden karena tanggung jawabannya ditolakkan karena Timur lepas dari Indonesia, beliau tidak bersedih hati. Karena setelah itu pun beliau masih punya perkumpulan dengan para pemimpin negara lain yang suka membahas isu-isu yang terjadi di dunia. Nah, inilah beliau sangat concern sekali dengan SDM terkait dengan teknologi tentunya ya. Indonesia harus mengandalkan pada sumber daya manusia yang berbudaya, merdeka, bebas, produktif dan berdaya saing tinggi. Tentunya diharapkan memang generasi penerus tidak kalah saing
dengan orang-orang luar ya untuk penguasaan teknologi. Jangan sampai kita jadi pembantu di negara sendiri. Nah, inilah wajah Bapak Habibie ya. Siapa yang nggak kenal? Kenal lah. Ini kalian bisa lihat foto-fotonya juga. Nggak banyak kan sama pemimpin negara lain karena memang beliau jarang keluar negeri. Lebih konsentrasi di dalam negeri. Ini ada bersama Mata. Ini pesawatnya Gatot Kaca ya, N250. Nah, kalau ini Jenderal besar ya, bintang 5, Bapak Soeharto dan juga Ahan Nasution merupakan idolanya Bapak Habibie. Ya, banyak ini yang banyak yang protes sebenarnya. Kok nggak relate gitu. Tapi ini adalah idolanya beliau. Beliau sangat senang sekali, bahagia sekali bisa mempertemukan dua jenderal besar tersebut. Darmono yang ini. Kemudian Bapak Tri Sutrisno. Selanjutnya wakil dari Bapak Soeharto adalah Bapak Habibie yang kemudian menjadi presiden ya. Jadi setiap presiden yang sebelumnya jadi wakil posisinya akan langsung ada di atas ya. Nah, ini beliau pernah jadi wakil kemudian jadi presiden. Selanjutnya presiden keempat Bapak Abdurrahman Wahid. Wakilnya adalah Ibu Mega. Ya. Kemudian Ibu Mega jadi presiden, wakilnya Bapak Hamzahas. Selanjutnya Bapak SBY, wakilnya Bapak Yusuf Kala dan juga Budiono. Ya, seperti itu. Iya. Ini sesuai nih wakilnya. Ini kan banyak tuh. Nah, ini lukisan koleksi terbaru kami masa Covid 2021. Ini judulnya Perahu Gending Nusantara Manjaya. Ya, jadi boleh dilihat lebih dekat tanpa menyentuh ya. Silakan kalau lebih foto. Ada apa aja tuh tadi tuh? Wayang, terus keris, batik, angklung. Ini tahu nggak apa nih? Apa yuk? Noken. Tasnya orang Papua. Ini Kalau kepala. mama Papua tuh suka bawanya di kepala ya. Nah, itu namanya noken. Kalau udah dilegitimasi gini, negara lain nggak bisa ngakuin. Ya, kalau kita lambat ngurusnya bisa jadi diakui oleh negara lain. Nah, ini apa? Pencaksilat. Ya, punya Indonesia ya berarti ya. Kan rebutan sama Malaysia ya. Kalau lain ngakuin berarti wah. Mencuri-curi itu ya. Oke, kita masuk ke perpustakaan. Selamat datang. Nah, selamat datang. Lihat yang jaga nih boleh kenal. Selamat siang, ini Mas Mas. Tommy. Selamat siang, Mas. Ini Mbak Leli, ini Mbak Warda, ini Mas Arvin, itu mah Abang Uco. Oke, ini adalah perpustakaan di mana disimpan buku yang disusun secara protokol presiden, ya. Ini juga patungnya yang buat sama seperti yang tadi Pak Yusman juga, ini patung cuma dada ya. Nah, boleh lihat aja ya, nggak baca, lihat aja. Nah, ini yang unik dari koleksi Presiden Soekarno. Kalian bisa lihat terdapat buku-buku yang berwarna hijau tua. Itu buku asli yang pernah dibaca oleh Bapak Soekarno. Ya, beliau menguasai berbagai bahasa: Belanda, Jerman, Prancis. Keren. Ya, itulah buku-buku yang pernah dibaca oleh beliau. Jadi kita juga pernah tuh ngadain seminar yang narasumbernya Ibu Mega. Beliau menceritakan kebiasaan membacanya Bapak Soekarno. Ya, jadi perbedaannya mungkin kalau Bu Mega tuh bilang kalau orang butuh buku, biasanya bukunya berantakan di meja, di tempat tidur gitu ya.
Kalau Pak Karno itu, beliau suka membaca buku, bukunya dibawa sampai ke kamar mandi. Bahkan beliau punya rak-rak buku di kamar mandi. Jadi kalau anak sekarang itu kan bawa handphone ya. Zaman dulu Pak Karno bawa buku. Nah, jadi sambil sambil pup juga beliau baca. Itu luar biasa dia. Ya, boleh lihat tanpa mengambil ya, melihat aja ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh ya, lihat aja ya. Boleh, duduk boleh. Sok, silakan. Nah, jadi selain koleksi presiden, kita juga menyimpan koleksi atau memandang koleksi dari para wakil. Ya. Ini adalah koleksi bank asli dari wakil presiden Soeharto, yaitu Bapak Sutrisno. Nah, ini koleksinya asli. Zaman ketika beliau tahu ini dipajang, beliau sangat terharu. Saya merasa terharu karena tidak memberikan kepada instansi yang salah. Karena memang tugas kami adalah tugas museum mengumpulkan, mencatat, ya, mengelompokkan, merawat, menyajikan, menginformasikan koleksi untuk masyarakat. Jadi tujuannya di sini supaya orang tahu. Inilah peninggalan Bapak Trisno berupa pakaiannya beliau, buku ini pokok-pokok hasil kunjungan kerja wakil presiden. Dan juga di sini di sebelahnya terdapat koleksi dari Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala, wakilnya Pak SBY. Nah, ini juga asli nih, semua asli Bu.